Selanjutnya adalah pembacaan ikrar oleh Bapak Laksamana Purnawirawan Selamat Subianto didampingi oleh Bapak Maijen Purnawirawan TNI Sunarko, Bapak Maijen Purnawirawan Robi Wirkadir, dan Bapak Brigjen Purnawirawan Nasuka. Kepada yang saya hormati dan sudah saya sebutkan tadi, dipersilakan untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Dan untuk itu sekarang kita lakukan ikrar kebangsaan untuk menyatukan hati kita yang saat ini sedang goyah oleh sesuatu yang seharusnya tidak akan terjadi. Tapi dengan penyatuan hati ini, insya Allah semua perkara yang ada di negeri akan bisa kita selesaikan. Amin. Baik. Amin. Saya mohon tangan kanan di atas. Ya. Ikuti kata-kata saya. Aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Satu. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Empat. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Dalam permusatan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin. Semoga keselamatan kita selalu dilimpahkan pada kita semuanya. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini.
tidak semuanya bisa hadir, mungkin karena ada sakit dan juga mungkin tidak ada ditekan di hatinya, ya, karena hatinya sudah tertutup oleh tirai-tirai yang sangat padat sekali. Para senior saya di akademi, kemudian teman-teman saya dan adik-adik saya, para tokoh masyarakat, baik dari kalangan ulama dan para pejuang lainnya, dan adik-adik saya tadi yang melakukan silat tadi, itu ada wujud potensi yang harus dikembangkan oleh seluruh anak bangsa. Judul Soldier Never Die But Faithful itu berlaku untuk kita. Dan kalau kita renungi pada tujuan yang dicantumkan di pembukaan Undang Dasar 45, alinia keempat, membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia. Kemudian kesejahteraan, ketiga cerdas, yang kelima ikut partisipasi. Jadi kalau kita ibaratkan Indonesia itu sebidang tanah dan di tengah-tengah itu ada rumah besar, ada pepohonan dan sebagainya. Kalau tidak kita pagari, tentunya kita tidak merasa nyaman. Nah, Indonesia itu pagernya adalah TNI yang didukung oleh anak bangsa yang lain. Kalau kita cermati, seandainya pagar itu kuat, ya, saya kira kita tidak akan mengalami yang seperti ini. Kita itu suatu negara yang tidak main-main. Kalau saya baca, kita itu adalah umat pertengahan, di mana tanggung jawabnya adalah sebagai saksi. Nah, untuk menjadi saksi yang adil, maka kita nggak butuhkan apa-apa. Di sini, putra-putra bangsa Indonesia ini, kita nggak butuh apa-apa, semuanya ada. Semuanya ada. Maka tempat ini diinginkan oleh semua anak bangsa. Nah, untuk menjatuhkan, menguasai, karena kita ada suatu bangsa yang terbentuknya juga ada landasannya. 713, kumpulan dari suatu bangsa-bangsa itu. Jadi bangsa dulu terbentuk, baru negaranya. Ya, bangsa menyatakan kemerdekaannya, kemudian 18 kita baru punya negara. Artinya negara adalah alatnya bangsa untuk mencapai cita-citanya. Mulai dari situ juga kalau kita perhatikan singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan apa? Ya, kesatuan bangsa-bangsa Nusantara. Nah, oleh karena itu, karena bangsa Nusantara itu banyak, maka bangsa-bangsa itu juga punya hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam sidang PKI yang pertama, ucapan Soekarjo Widodo mengatakan, rumah besar Indonesia adalah rumahnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap anak bangsa harus merasa kerasan tinggal di dalamnya.
Nah, Soekarno menekankan kalau kita sudah sepakat negara kekeluargaan, negara gotong royong, tolong menolong, maka buang jauh-jauh pikiran individualis. Oleh karena itu, kita akan menggunakan sistem atas dasar nilai-nilai kita, yaitu Pancasila. Juga konsep ilahiyah, ruang dan waktu. Nabi Adam sebelum diturunkan, disiapkan dunia, ya, ruangnya dulu. Nah, kalau kita mengecil, Nusantara adalah ruangnya bangsa Indonesia. Di sini udah 40.000 tahun sudah ada bangsa-bangsa Nusantara. Interaksi antara ruang dan bangsa Nusantara melahirkan nilai. Contohnya saja, kalau bangsa Jawa mau ke Kalimantan, mesti menggunakan kapal. Nah, kapal sebelum berangkat, mesti orang berdoa. Doa itu sudah dilakukan oleh bangsa ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dari kebiasaan menjadi tradisi, tradisi menjadi norma, norma menjadi kaidah, kaidah menjadi asal. Begitu pula kalau mau Jawa ke Kalimantan mesti punya ilmu. Bangsa ini adalah bangsa yang punya kemampuan menggali ilmu. Laut adalah tidak rata sepeda rata, maka ombak mesti mengancam. Orang-orang yang di dalam kapal untuk menghadapi itu mesti bersatu. Jadi fitrahnya bangsa ini bangsa yang bersatu. Kemudian di kapal ada jurumudi, juru layar, juru masak, dan nakoda. Mereka tidak bergerak seenaknya. Jadi bangsa kita adalah yang bermusyawarah dan beretika. Nah, untuk bisa cepat ke satu tujuan tadi, maka yang dikelola adalah layar. Berapa sudutnya sudah dikatakan turutan, artinya profesionalisme. Jadi 5 nilai itu adalah 5 nilai yang diturunkan oleh Tuhan, bukan buatan manusia, dan itu ada di mana-mana, dan kemudian itulah yang disebut dengan Pancasila. Dari Pancasila sudah ada, hanya ditemukan aja, digali, dinyatakan sebagai falsafah bangsa, asas bangsa. Itulah yang harus jadi dasar kehidupan kita berbangsa dan negara. Ya. Tapi sekarang kita tidak menggunakan Pancasila. Sejak kita merdeka, kita menggunakan Trias Politika. Nah, Trias Politika itu landasannya adalah individu. Itu adalah nilai atas dasar konsep ruang waktu orang Eropa. Makanya di dalam sidang tersebut dikatakan kita tidak akan menggunakan apa yang ditemukan mereka, tapi kita menggunakan dasar nilai sendiri. Mengalir dari itu, karena kita bangsa dulu baru negara, maka cara menghadirkannya adalah nilai yang ada. Tapi kalau negara dulu baru bangsa, maka yang dihadirkan infrastruktur di negara itu. Jadi penghancuran kita sudah lama sejak kita merdeka, mulai merdeka itu cara bertahap, pelan dan pasti. Ya. Pertemuan di tahun 1954 di Heidelberg membicarakan bagaimana masa Indonesia yang zamannya Soekarno itu tidak bisa dikuasai dengan hard power. Baru 65 berubah menjadi soft power dan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu saya sangat bergembira sekali dengan terbentuknya Forum Purnawirawan Kejuang Indonesia. Ya. Ini perlu digaungkan dan kita harus berjuang untuk apa? Menyelamatkan bangsa ini, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kita sekarang sudah dijajah. Dijajah melalui sistem. Seolah kita nggak mampu karena semua sektor sudah dikuasai mereka. Tapi Tuhan Maha Bijaksana
kita pasti menang. Ya, ya harus setuju dikatakan gitu. Ya. Nah, ayo dengan yang sedikit ini kita mulai menggulirkan persatuan kembali. Ya. Persatuan itu harus kita bangun kembali. Siapa yang bangun? Ya maaf, ya kita ini ada sekarang. Sekarang kita bukan tidak percaya. Generasi berikutnya ini sudah terkontaminasi cara berpikir materialistik. Dasaran jangka pendek, ya kan? Oleh karena itu, sekali lagi, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semuanya. Poin tanggal 24 Januari ini merupakan titik balik untuk meraih kemenangan kita sebagai bangsa yang berdaulat di negeri ini. Nah, oleh karena itu sebelum saya akhiri, saya ingin menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 24 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan ini Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia saya nyatakan resmi terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto yang memberi kita semangat baru. The old soldier never die, berarti the younger harus lebih semangat lagi. Selanjutnya adalah sambutan daripada Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati senior-senior saya yang ada di tempat ini, rekan-rekan prajurit, baik rekan maupun junior saya, Bapak, Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Siang ini saya berdiri di tempat ini didaulat sebagai pembina oleh forum ini. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Namanya juga ini Forum Purnawirawan Pejuang. Yang bisa kita simpulkan dari situ, namanya purnawirawan relatif sudah berumur di atas 50 atau 60. Tapi belum tua, kalau saya bilang belum tua. Kemudian yang berikutnya ada pejuang. Berarti kita harus mau bekerja dengan segala macam risiko yang harus dihadapi untuk apa yang kita perjuangkan, yaitu menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apapun risikonya, karena kelompok-kelompok tertentu tentu akan mengganggu, menghambat, bahkan mungkin akan membinasakan kita. Kita perlu susun kekuatan dan kita tidak perlu takut. Secara umum tadi Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto selaku penasihat sudah menyampaikan sebetulnya apa yang harus kita kerjakan. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya bicara secara teknis untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Laksamana Purnawirawan Slamet tadi. Yang jelas kita perlu kekuatan dan keberanian. Kita ini adalah pelopor. Kita ini adalah pelopor. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membesarkan ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kondisi negara dan bangsa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penasihat Laksamana Purnawirawan Slamet. Kalau ada yang mengatakan
saat ini NKRI dalam keadaan biasa-biasa saja, saya bilang matanya picek, telinganya bidek, otaknya geblek. Bisa. Karena itu saya hanya katakan, sebenarnya yang paling menonjol saat ini kondisi kita ini adalah kejujuran tidak ada. Otomatis keadilan tidak ada. Dan menurut saya kejujuran itu adalah fondasi semua kebaikan. Dari situ saya yakin tidak ada maling, koruptor kalau kita jujur. Tidak ada penipu dan pembohong kalau kita jujur. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak mari kita tegakkan kejujuran apapun risikonya. Pasti kita akan berhadapan dengan para maling, koruptor, penipu, pembohong. Pasti setelah ini dia akan bagaimana membinasakan kita. Karena itu kita susun kekuatan. Kita tidak mengganggu, tapi kita yang paling penting kita ajak saudara-saudara kita tidak tertipu oleh penipu, tidak terpengaruh oleh maling dan koruptor. Karena yang saya katakan tadi itulah yang membuat amburadul negara ini. Tadi Pak Slamet sudah mengatakan kita ini semuanya ada di sini. Akibat tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Akibat tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan. Yang sejahtera hanya sekelompok kecil. Yang lain menderita. Karena itu, mari kita tegakkan. Karena itu kita jangan takut berkata jujur. Berkata jujur itu asal ada fakta. Pasti orang yang tidak suka jujur, yang saya katakan tadi, maling, penipu, atau koruptor dan pembohong, dia akan menghantam kita. Iya saja. Karena itu supaya jangan beri kesempatan dia menghantam kita siapkan fakta, kita siapkan kekuatan, dan kita siapkan kesiapan ilmu, informasi dan sebagainya. Sekali lagi yang saya katakan faktor kejujuran itu, ya saya kalau Kristen saya katakan si jujur sudah nggak ada, udah almarhum, jangan. Jujur masih ada, sementara ini dia masih bersembunyi. Nanti kita yang akan membangunkan dia. Allahu Akbar. Kapal keruk. Tapi tentunya kita harus punya kekuatan. Kita juga harus punya keberanian. Punya kekuatan nggak berani, nggak ada apa-apanya. Berani nggak punya kekuatan, nggak ada apa-apanya juga. Digilas kita sama dia. Makanya itu dua hal ini kita harus bisa satukan untuk melawan kebatilan, kejoliman yang kalau saya ceritakan di sini kondisinya bisa sehari sampai saya pingsan ngomong di sini belum selesai. Tadi apaan banyaknya tadi yang ketidakadaan kejujuran dan keadilan, kebohongan banyak sekali. Jadi pada kesempatan ini secara umum saya mengajak setelah ini besarkan kekuatan kita. Kemudian samakan kita punya visi. Kemudian kita siap menghadapi tadi para pembohong, penipu, maling, koruptor. Inilah yang membuat kita amburadul. Ada yang lain-lain. Tapi inilah pokoknya. Mari kita susun. Nah, pada kesempatan ini kita sekali lagi sebarkan kekuatan dan berani berkata jujur. Kita harus berkata jujur, apapun risikonya. Karena para pembohong tadi dan para maling tadi nggak senang dengan omongan kita. Susun kita punya kekuatan sebesar mungkin sambil menyamakan visi dan tidak tertipu dengan segala macam narasi omongan dia melalui media cetak, media apa saja lah, atau dengan omongan secara langsung. Kemudian pada kesempatan ini juga ya kan saya dengar sounding telinga saya itu kita ini orang tua ya memang kita kalau adu fisik sama anak muda yang masih tua saya ini kalah kita. Tapi ingat perintah yang Maha Kuasa melalui agama yang kita yakini yang namanya menegakkan kebenaran atau kebaikan itu seumur hidup, berhenti setelah kita
kubur. Istilahnya kalau di Islam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seumur hidup, sesuai kondisi kemampuan kita. Jangan kau bilang saya sudah tua. Kalau dengar kalian bilang saya sudah tua itu kasihan adik-adik yang masih muda itu. Sama saja, nuntut ilmu itu kewajiban kita seumur hidup. Jadi jangan bilang saya sudah tua nggak perlu belajar, keliru juga. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sebagai pelopor setelah ini membesarkan dengan memandangkan visi misi kita untuk menjaga NKRI. Yang kedua, kita pasti menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Itu setan iblis, pasti kalau kita berbuat baik nggak suka, anggap aja itu setan dan iblis. Janji Allah pasti yakin. Ya. Besarkan kekuatan, siapkan kekuatan, dan jangan takut kalau berkata jujur. Siap. Kemudian mungkin saya tambahkan, kita semua mungkin tahu negara itu kumpulan dari banyak unsur. Yang jelas wilayah rakyat dominan, setelah itu pemerintahan dan lain-lain, ada simbol, ada undang-undang lain. Tapi yang tiga ini, wilayah, rakyat, dan pemerintah, ini kan kasat mata. Kasat mata. Yang lebih kasat mata lagi antara rakyat dengan pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu orang-orang yang kita pilih untuk mengelola negara sesuai keinginan rakyat, bukan jalan sendiri-sendiri. Tapi sekarang lihat, memutuskan undang-undang tengah malam, rakyat nggak pernah diajak, tidak pernah di ini. Makanya sekarang peran itu harus kita keluarkan. Kita punya saham di negara ini. Jadi kalau kita ngomong, nggak usah takut. Ya kalau masuk penjara, nggak apa-apa. Di sini ada senior saya yang bosan di penjara itu, Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan J. Saya juga pernah merasakan. Karena fitnah. Saya katakan karena fitnah. Nggak usah takut. Kalau nggak di dunia ini terbalas, di akhirat terbalas. Amin. Kita orang-orang beragama sih. Jadi kita ini punya andil juga untuk menjaga negara ini. Jangan kira pemerintah saja terus dia putuskan semau dia saja. Memutuskan semau dia saja kadang-kadang membilas kita lagi. Nah, kondisi itu sekarang harus kita peduli supaya jangan berkembang sampai hancur. Anak cucu kita juga yang nanti hancur. Jadi kita harus peduli saat ini. Dan jangan ada yang mengatakan saya sudah tua. Ada lagi ada istilah-istilah. Kalau menurut saya itu istilah-istilah orang yang ya mau bilang apa ya? Yang malas, yang bodoh, yang takut. Jadi pakai istilah itu aja. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan gaya ngomong saya. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau kalimat yang nggak pas. Di sini banyak orang-orang tua saya, senior saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh sampai Papua, sampai saya punya sahabat GAM, saya punya sahabat OBN. Pensiun dini dari Beritel tahun 2012. Setelah ibu negara memfitnah saya, yaitu senior saya Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Gubernur Jakarta, memfitnah saya. Akhirnya rapat Istana Negara, Mabes TNI rapat, Mabes Angkatan Darat rapat. Kenapa Mayor Saleh, pelatih terbaik Raider Angkatan Darat, yang dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Riyakudu, dituduh melatih ISIS di negeri ini? Saya ditangkap, saya dibawa kemari diinterogasi. Saya katakan, saya pensiun dini, melihat di depan mata saya emas negeri ini dirampok
waktu saya menjadi komandan Subsatgas TNI PAM PT Freeport. Saya masih ingat masa itu Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak mampu menyelesaikan Papua Freeport. Saya diundang oleh Irjen Kadir, disaksikan oleh Wakapolda, para senior saya, dan katakan di depan saya, wahai Mayor Saleh, kita dikasih waktu 1 bulan, Freeport harus berjalan. Kalau tidak, tentara marinir sudah disiapkan 2.500 di Darmin untuk mengambil alih PAM Freeport. TNI Polri harus dicabut. Kalau tidak, Amerika akan mengatakan perang terjadi di Papua. Dikasih waktu 1 bulan. Waktu PT Freeport untuk 6 bulan. Saya katakan, wahai Jenderal, perintah saya terima. Berapa lama? Kata Jenderal, mampu 3 minggu, siap 3 hari. Mampu, saya tidak mampu. Kami bisa lakukan? Bisa. Apa yang mau sampaikan? Yang pertama, mudah-mudahan ini jenderal ini masih hidup sekarang. Mudah-mudahan ini didengar. Saya katakan, saya akan selesaikan misi Freeport. Syarat pertama, tolong Pak Mayor ke atas tinggalkan Timika. Ternyata tidak diterima. Oke, saya sadari karena perintah Presiden bahwa siapapun Pak perwira yang tinggalkan Timika pasti akan mutasi. Oke, yang kedua, jika hari keempat saya datang ke sini laporan Freeport belum berjalan, tolong pecat saya dari Angkatan Darat. Biar semua menjadi dengar, banyak senior di dalam. Yang ketiga, jika hari keempat Freeport tidak jalan dan saya tidak hadir di sini, cari jasad saya di gunung. Cari jasad saya di gunung dan makamkan di Makassar. Itu yang kedua. Yang ketiga, misi ini misi negara. Jika saya gagal karena dibunuh, tolong bumi hanguskan Papua. Kalau mau, saya yang akan selesaikan. Maka semua sepakat, termasuk Almarhum Clementinal hadir di situ. Pak Wadir Pau hadir di situ, Wakapolda. Ternyata hari keempat Freeport berjalan. Saya ketemu OPM, email 74. Wahai OPM, saya tanpa senjata saya datang ke kamu. Apa mau? Apa dia bilang? Kami tidak mau perang. Kami tidak mau miskin juga di atas bangsa yang kaya ini. Itu OPM berbicara sama saya. Saat itulah saya melihat kedua senior saya, Jenderal, pegang lutut di depan Freeport. Sedangkan Freeport namanya sudah negosiasi. Mayor memanggil dia, hei Sony kau sini. Siapa yang duduk di situ? Dia bilang, Jenderal Pak, kenapa kau tidak hormat sama senior saya? Saya keluar dari tentara. Pangkat saya tinggi, tapi harus saya tunduk kepada kapitalis. Ini alasan kita tentara, fisik tidak keras, disiksa fisik kita, jiwa kita disiksa. Tapi mereka mengkhianati konstitusi. Pasal 33 UUD 45. Untuk apa fisik kita disiksa? Untuk apa jiwa kita ditampar? Yaitu untuk kedaulatan NKRI. Saya hormat Jenderal Sudirman mengatakan, jangan biarkan sejengkal tanah terlepas ke asing. Tapi di depan mata saya, emas negeri ini dirampok. Apakah saya harus diam? Ya, saya harus diam. Karena saya pun teraktif waktu itu. Kenapa tentara loyal kepada pemerintah? Kenapa tentara loyal kepada presiden? Karena itu sudah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman kepada Bung Karno. Di saat Andi Malaka mengatakan, wahai Sudirman, ikut saya lawan Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Apa kata Jenderal Sudirman? Tidak, saya loyal kepada pemerintah. Saya loyal kepada Soekarno. Itulah TNI.
Maka TNI jangan paksa tentara aktif untuk melawan pemerintah. Tapi kita Punawirawan bangun komunikasi dengan TNI yang aktif, berikan masukan, berikan saran. Sudah terlalu banyak organisasi Punawirawan di negeri ini, tapi sangat akan sebuah bisu. Kami berharap para jenderal, para kolonel yang hadir di sini, yang memperkasai ini, semoga FPPI ini adalah pengganti Popabri di masa datang. Setuju? Pengganti PPAD di masa datang. Setuju? Untuk apa kita diam? Terus kita tersisihkan. Namun kami juga berpesan sebagai junior, kalaupun ada senior Punawirawan yang berbeda pemikiran dengan kita, maka saya hanya bisa berharap, tolong mereka jangan difitnah, mereka jangan dihina. Saya yakin mereka masih cinta tanah air ini, cuma karena terjepit pada kepentingan elit yang lebih besar. Itu pemikiran saya. Yang terakhir, saya dan kita semua doakan para jenderal Punawirawan, kolonel Punawirawan, dan semua sesepuh. Kita doakan agar beliau semua diberikan keselamatan, kesehatan, dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Yang terakhir, sebuah organisasi bisa berjalan jika membangun ekonomi. Beberapa konsep saya sudah berikan, baik konsep militer atau TNI saya sudah berikan. Sampai saya dianggap orang gila di TNI. Pada saat saya katakan kepada senior saya, sang jenderal, lagi pasukan di musim hujan. Apa bilang, kamu sudah gila, Lek. Tidak ada yang latihan nembak di musim hujan. Siap, terima kasih jenderal. Tapi musuh tidak mau menali, mau hujan atau apa. Dan sebaik-baik kita menyerang saat hujan, itulah patroli. Tapi sampai sekarang konsep itu tidak dipakai angkatan darat. Konsep kedua, jenderal sendiri menggerilya. Jenderal sendiri menggerilya. Tetapi kita tidak pernah belajar gerilya. Kita hanya bisa belajar mencari. Maka saya membuat konsep gerilya di Sudirman, yaitu kita yang dicari. Tapi ternyata konsep itu tidak diterima angkatan darat. Korban berjatuhan di Papua. Bagaimana kalau kita ada pasukan yang dibentuk? Dia yang dicari, bukan mencari. Saya yakin selesai Papua secara militer. Ini saja, kebetulan kami membentuk sebuah komunitas namanya Pembela Tanah Air. Perwakilan dari Sabang sampai Merauke sampai 18 negara asing sudah ada. Dan saya mencetak loyalis militan. Mereka adalah anak muda yang bajunya dia cari sendiri, bareknya cari sendiri di pasar, sepatunya beli sendiri, bangga sendiri, hormat sendiri, berangkat pakai uang sendiri. Itulah yang saya cetak di negeri ini. Kenapa terjadi? Karena ada sistem ekonomi yang sedang berjalan. Saya berharap agar FPPI yang tergantung kepada siapa. Karena saya punya membuat konsep bagaimana Punawirawan di tiap wilayah membentuk basis ekonomi kerjasama dengan tentara aktif dan polisi aktif, kerjasama dengan kooperasinya, drop kebutuhan tentara di wilayah masing-masing menggunakan pihak ketiga dari Punawirawan daripada dikuasai oleh segelintir orang kapitan 100. Masa mereka yang menyiapkan loren kita, masa mereka yang menyiapkan sepatu kita, masa mereka yang menyiapkan supremasi kita. Kita Punawirawan mampu jika mau tunduk dalam satu komando dan sistem yang ada di FPPI ini. Sehingga apa? Perjuangan tanpa ekonomi. Orang berpikir kumpul, uang bensinnya ada enggak? Kumpul, uang rokoknya ada enggak? Itu terjadi sekarang. Tidak mungkin, kamu pejuang. Tidak mungkin kita jalan kaki 10 km ke tempat kumpul, padahal ada mobil. Nah ini yang terjadi. Maka harapan saya pada para senior, mungkin saya tidak terlibat langsung dalam FPPI, dan izinkan saya tetap berbaur di akar rumput, mengumpulkan mereka. Dan sekarang simpatisan ini sudah jutaan jumlahnya dari berbagai wilayah. Cuma tidak bisa saya tidak katakan tampil tidak, karena sekali tampil babat, maka saya gunakan strategi Jenderal Sudirman, tenang berkuat. Kita gunakan taktik tambahan,
perkuat pertahanan dengan cara bekerja sama dengan lawan. Ambil kekuatan lawan, perkuat pertahanan kita terus lurus di bawah tanpa kelihatan. Saat ekonomi sudah kuat, mau apa? Mau bentrok secara fisik atau bentrok secara ekonomi? Ada dua kekuatan. Oke, bentrok fisik hindari. Revolusi fisik sudah selesai. Revolusi ekonomi, kekuatan sudah terbentuk. Cetak pemimpin dari kalangan itu sendiri. Rombak sistem yang melanggar konstitusi Pancasila dan UUD 45. Demikian dari saya. Jika terlalu lama, saya mohon maaf para seniorku, para generalku. General adalah anugerah, bukan pangkat bagi saya. General adalah anugerah, pangkat tertinggi adalah kolonel, yaitu Kolonel Sugeng Waras. General mata saya anugerah, bukan sembarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka intai harga mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Yang saya hormati para jenderal purnawirawan yang hadir, para purnawirawan serta hadirin, dan yang saya banggakan rekan-rekan prajurit Ekstrimatra. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang penuh sejarah ini, di Monumen Juang, Jawa Barat, dan dalam rangka deklarasi Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Saya terpanggil ketika dihubungi untuk menghadiri acara, meskipun perlu diketahui bersama bahwa saya bukan purnawirawan. Tetapi karena ini adalah panggilan jiwa demi Merah Putih, maka ego itu saya hilangkan. Saya menghormati para sesepuh-sesepuh, para senior-senior yang semestinya berdiam menikmati masa hidupnya di kediamannya masing-masing, tetapi dengan keadaan yang sekarang terpanggil untuk hadir, maka saya merasa berdosa bila saya pun tidak ikut hadir. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah momentum yang bersejarah. Tanggal 25 Januari 1916, hari lahir Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Dan saya secara pribadi sangat mengidolakan beliau. Di mana-mana spanduk saya pasti ada gambarnya Jenderal Sudirman. Dan momentum itu dikolaborasikan dengan lahirnya Forum Berjuang atau Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI. Saya sangat berharap dengan lahirnya forum ini akan memantik jiwa-jiwa juang yang selama ini rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita yang lain masih tertidur, dan kembali bangkit jiwa patriotismenya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan lahirnya organisasi yang baru kita bentuk. Kepada rekan-rekan saya yang masih berdinas aktif, saya bersumpah untuk menjaga tetap marwah TNI. Dan itu kami cantumkan di dalam visi dan misi kami. Dan Ekstrimatra adalah salah satu komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang ketika pertiwi memanggil. Kami terdiri dari anak-anak muda, dan kami akan malu bila kami tidak terlibat
ketika para senior-senior kami, sesepuh-sesepuh kami turun ke lapangan. Saya mengingatkan rekan-rekan saya yang masih berdinas di TNI. Mohon izin Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan. Doktrin tentara, politik tentara adalah politik negara. Tidak bisa diganggu-gugat. Ketika negara melenceng, yang paling bertanggung jawab adalah tentara. Yang paling berdosa kalau tidak mengambil sikap adalah tentara. Setuju nggak kira-kira? Negara nasional bangsa Indonesia yang masih tetap utuh, tidak berubah-ubah, meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan, adalah hanya Tentara Nasional Indonesia. Dan itu harus diingat. Pesan yang kedua, pesan Jenderal Besar Jenderal Sudirman: pelihara TNI, pelihara Angkatan Perang kita. Jangan sampai Angkatan Perang kita dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah bahwa tentara kita bukanlah prajurit sewaan, bukan pula prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk ke dalam tentara karena keinsafan jiwa bagi bangsa dan negara. Dan pesan beliau yang terakhir, di samping pesan-pesan yang lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah siapkan 10 butir peluru di dalam senjata. 9 butir khusus untuk pengkhianat bangsa dan agama. 1 butir saja untuk musuh. Artinya apa? Pengkhianat lebih berbahaya. Pengkhianat lebih keji dan biadab daripada musuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak teman-temanku, senior-seniorku, sesepuh-sesepuhku yang masih tertanam semangat bela bangsa, semangat cinta tanah air di dadanya, bergabung di wadah ini. Kita besarkan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana caranya supaya terbentuk dan seluruh komponen bangsa yang lain mendukung. Kalau bangsa ini dianggap baik-baik saja, ya monggo silakan tidur. Tetapi jangan kaget ketika suatu saat nanti kalau tidak peduli dengan keadaan yang sekarang, begitu bangun tidur keluar dari pintu rumah, benderamu sudah berganti warna. Jangan pernah kaget kalau tidak terpanggil dari sekarang. Saya perlu sampaikan kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Tanamkan kembali cinta tanah air. Tanamkan kembali semangat merah putih. Demikian hanya dengan seluruh rakyat yang masih merasa memiliki bangsa ini, yang masih peduli dengan keadaan bangsa ini, bangkit dan bersatu. Karena hanya persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa dari penjajahan. Dan itu sudah kita buktikan. Negara ini sebelum perang kemerdekaan adalah kerajaan-kerajaan dan mereka melawan penjajahan dengan kewilayahan. Setelah bersatu semua menjadi satu, baru kita memenangkan pertempuran. Baru bisa kita melawan, mengusir penjajahan. Dan itu harus kita lakukan saat ini. Penjajah biadab tidak boleh hidup berkembang di Republik ini. Kita harus sepakati. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berpanjang lebar. Saya ucapkan terima kasih. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Kita yakini itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruslan Buton yang sudah menyemangati kita semua. Maka selanjutnya adalah kita menginjak kepada poin ke-6, yaitu pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dan didampingi oleh Bapak Letkol Purnawirawan Sugiono, Bapak Mai Sugino, Bapak Mayor Purnawirawan M.